Hai parents, ketemu lagi dengan saya Ivana. Beberapa teman saya seringkali bertanya ke saya, Ivana, gimana sih kalau anak kita itu marah-marah sampai dia melukai diri sendiri? Terus kalau nggak dikasih apa-apa, dia guling-guling di lantai. Nah, ada nggak yang pernah seperti itu? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Anak-anak yang seperti itu biasanya kita sebut dengan tantrum. Apa sih itu tantrum? Tantrum itu adalah luapan emosi yang muncul dalam bentuk perilaku. Artinya adalah ekspresi emosi dari si anak. Biasanya ini normal terjadi di usia 1 sampai 4 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari usia itu, ini sudah jadi warning buat kita sebagai orang tua. Tantrum itu ada dua macam. Yang pertama adalah manipulatif tantrum. Artinya tantrum yang dibuat-buat untuk memenuhi apa yang si anak mau. Misalnya, dia mau barang atau dia mau cari perhatian kita, maka dia menunjukkan perilaku tantrum. Kemudian yang kedua adalah tipe temperamental tantrum. Artinya ini memang sudah temperamennya keras, sudah bawaannya keras. Sekarang, kenapa anak kita bisa tantrum? Yang pertama adalah ego anak ini sudah mulai muncul. Lalu yang kedua, anak bisa jadi sedang struggling dalam bahasa. Dia tidak mengerti bagaimana cara mengungkapkan emosinya. Jadi perilaku yang muncul adalah nangis, guling-guling, teriak-teriak, dan lain sebagainya. Karena dia tidak paham bagaimana cara mengungkapkan ekspresi emosinya. Lalu sekarang gimana nih caranya kita mengatasi anak kita pada saat dia tantrum? Yang pertama adalah kita harus tetap tenang. Artinya kita tidak boleh terpancing dengan emosi si anak. Yang bisa kita lakukan adalah kita tarik nafas, kemudian hembuskan sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, kita ignore perilakunya, bukan anaknya. Jadi kalau anaknya guling-guling, oke, kita biarkan saja, kita lihat, kita tunggu anak itu sampai selesai mengungkapkan emosi itu. Misalnya dia teriak-teriak, aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Kita biarkan saja, kita tidak boleh terpancing oleh perilakunya dia. Tapi kita tetap ada di sampingnya atau ada di dekatnya untuk mendampingi si anak sampai dia selesai meluapkan emosinya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita peluk anak kita atau kita hold anak kita. Jadi ketika dia nangis, kita bisa peluk dari belakang. Tujuannya apa? Supaya kita tidak kena pukul anak kita. Sambil kita peluk, kita bilang, yuk sayang, kamu mau ngomong apa? Kamu sedih ya? Yuk sini ngobrol sama Mami. Kita menggunakan bahasa yang lembut. Ingat, ketika anak kita melakukan tantrum, tujuan kita adalah menghindari dia dari perilaku menyakiti dirinya sendiri. Jadi selama dia tidak menyakiti diri sendiri atau membenturkan atau membanting, kita biarkan saja. Tapi kita tetap ada dalam pantauan. Oke, sekarang kita akan bahas nih pencegahannya gimana supaya anak kita tidak tantrum ke depannya. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh. Jadi, kalau papa mamahnya di rumah pas lagi berantem teriak-teriak, marah-marah, nah mulai sekarang di stop ya. Lalu yang kedua adalah penuhi kebutuhan si anak. Misal, kita tahu anak kita mulai cranky kalau dia lapar. Jadi kita ingat jam makan si anak, penuhi dulu kebutuhan fisiologisnya. Kalau dia ngantuk, dia cranky, suruh dia tidur dulu. Jadi jangan sampai anak kita mulai cranky karena kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kita kurangi aturan-aturan yang sebenarnya nggak perlu. Misal, kita minta anak kita harus menaruh mainannya rapi di tempat yang atas, nggak boleh yang di bawah gitu ya, karena kita saking perfeksionisnya kita mengajarkan anak, dek kamu taruh yang di paling atas, nggak boleh yang di bawah, harus yang di atas. Nah sebenarnya atas sama bawah sama aja sih gitu. Jadi kurangi hal-hal yang sebenarnya masih bisa untuk anak lakukan.
Kemudian yang keempat adalah kita memberikan pemahaman kepada anak. Seperti tadi, anak itu kan belum tahu cara mengungkapkan emosi yang benar. Oleh sebab itu kita ajari, sayang kalau kamu nggak suka, kamu bilang, mamah aku nggak suka, mamah aku marah. Diajarkan bagaimana cara mengekspresikan emosi yang tepat. Oke parents, itu tadi beberapa tips yang parents bisa lakukan di rumah untuk atasi tantrum anak-anak kita. Tetap semangat parents dan jangan pernah menyerah dalam mendidik anak-anak kita. Jika ada pertanyaan atau materi yang ingin dibahas, silakan langsung komen di bawah ini atau bisa DM langsung ke IG Stema jika ingin bertanya secara private. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Stema TV. Sampai jumpa di pembahasan parenting berikutnya. God bless!